Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Ekonomi kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, bagaimana dan seperti apa? Langsung saja simak video berikut ini. Nah, pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini nantinya akan membahas mengenai perusahaan jasa itu seperti apa dan karakteristiknya bagaimana, kemudian ada siklus akuntansinya, dan yang terakhir yaitu jurnal umum itu bagaimana cara menyusun dan membuatnya. Nah, diharapkan kalian itu bisa memahami ketiga pokok bahasan ini. Pertama, kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa. Jadi, yang dimaksud dengan perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membuat produk tidak berwujud. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu ada wujudnya. Sedangkan jasa itu tidak ada barangnya atau tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, seperti apa contohnya? Contoh yang pertama yaitu bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan ini masuk ke dalam perusahaan jasa karena produk yang dijualnya tidak berwujud. Montir di sini tugasnya adalah untuk memperbaiki kendaraan kan? Jadi kegiatan memperbaikinya ini disebut dengan jasa. Bisa kita rasakan manfaatnya, tapi tidak bisa kita lihat wujud bendanya. Nah, contoh yang kedua yaitu ada salon. Nah, salon sama halnya dengan bengkel, yaitu tidak ada wujud produknya, namun bisa kita rasakan manfaatnya, seperti misalnya jasa potong rambut, jasa krimbat, dan jasa rias. Jadi, itulah yang dimaksud dengan perusahaan jasa, bahwa produknya itu tidak berwujud atau tidak ada bentuk nyatanya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Setelah kita tahu perusahaan jasa itu seperti apa, sekarang kita bahas tentang siklus akuntansinya. Untuk membuat laporan keuangan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Ada 3 tahapan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Yang pertama yaitu ada tahap pencatatan. Kemudian ada tahap pengikhtisaran dan yang terakhir yaitu ada pembuatan laporan keuangan. Dari setiap tahap ini berkesinambungan atau berkaitan. Jadi kita harus melalui step by stepnya. Maka dari itu kita harus paham dari tahap pencatatan sampai akhirnya nanti membuat laporan keuangan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah hanya dalam tahap pencatatannya saja, karena dalam setiap tahapan itu masih ada kegiatan-kegiatannya. Nah, pada tahap pencatatannya ini ada kegiatan apa saja? Yang pertama yaitu analisis bukti transaksi keuangan. Nah, jadi dalam setiap transaksi itu kan pasti ada wujud buktinya. Nah, buktinya itu seperti apa? Contohnya misalnya memo, nota, ataupun faktur. Jadi ketika dari nota atau faktur itu kita analisis masuk ke kelompok mana dan dari setiap itu masuk ke dalam kelompok harta atau hutang atau modal ataupun yang lainnya. Setelah kita menganalisis, kita nantinya akan membuat jurnal umum dan kemudian ada pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Kemudian sekilas kita bahas bahwa di tahap pengikhtisaran itu ada kegiatan pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan juga setelah itu di tahap pembuatan laporan keuangan itu ada kegiatan yang pertama yaitu ada pembuatan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, hari ini kita hanya akan fokus membahas pada tahap pencatatan dulu agar tidak terlalu panjang, karena ketika kita membahasnya secara satu persatu maka akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi, pastikan di tahap pertama ini kalian harus benar-benar paham ya. Langsung saja kita akan bahas dari tahap pencatatan. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis bukti transaksi. Nah, seperti apa menganalisis bukti transaksi itu?
Sebelum kita menganalisis, kalian harus tahu dulu bahwa di sini ada aturan pencatatan transaksi. Jadi, di aturan pencatatan transaksi ini kita mempelajari tentang bagaimana cara menulis di sisi debit dan sisi kredit. Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Kalau sebelumnya di persamaan dasar akuntansi, kalian hanya mempelajari harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, kalau sekarang sisi debit dan sisi kredit yang harus seimbang atau disebut dengan balance. Nah, mudahnya kalian ingat saja, kalau semisalkan akun-akun yang bertambah itu ditulis di sisi debit, itu ada akun aset atau harta, kemudian brief dan juga beban. Kemudian sisanya akan ditulis di sisi kredit. Jadi pastikan kalian memahaminya. Ini ada contoh analisis transaksi yang akan kita bahas. Ini adalah tadi aturan pencatatan transaksinya. Jadi kita harus benar-benar paham dan ingat. Nah, contoh soalnya, pada bulan Februari tahun 2020, Anita mendirikan Laundry Amanah. Nah, adapun transaksi yang terjadi selama bulan Februari adalah di tanggal 1 Februari, Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal usaha. Di sini akun apa saja coba yang dipengaruhi? Kita lihat di sini ada menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Berarti di sini ada dua akun yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu menyetorkan uang, itu kan uangnya sudah diterima oleh usaha laundry. Maka uang itu menjadi milik perusahaan. Ingat, harta berupa uang yang dimiliki oleh perusahaan disebut dengan kas. Sehingga akun yang dipengaruhinya adalah kas bertambah karena uangnya sudah menjadi milik perusahaan. Kemudian modalnya juga bertambah. Di sini bisa kita lihat bahwa kas itu masuk golongan aset atau harta. Jadi ketika bertambah ditulis di sisi debit. Kemudian di sini ada modal. Nah, bagaimana ketika modal bertambah? Modal bertambah akan dicatat di sebelah kredit. Nah, begitu ya, mudah kan dipahami? Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 3, Anita membeli perlengkapan sebesar 3.300.000 secara tunai. Nah, di sini kita lihat akun apa saja yang dipengaruhi. Kata kuncinya adalah perlengkapan dan secara tunai. Dibeli secara tunai berarti langsung dibayar. Menggunakan apa? Pakai uang kas. Sehingga akunnya yaitu kas berkurang dan akun perlengkapannya itu bertambah. Ketika kas berkurang, nah ini kan masuk akun harta, jadi ditulis di sebelah kredit. Sedangkan perlengkapan ditulis di sebelah debit. Kita langsung masuk ke transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 4, Anita membayar sewa kios sebesar Rp3.600.000 untuk masa 3 bulan. Nah, di sini kata kuncinya itu ada sewa kios dan juga untuk masa 3 bulan ke depan. Nah, berarti di sini kan juga sudah dibayarkan menggunakan uang kas. Jadi, di sini uang kas itu digunakan untuk membayar sewa 3 bulan ke depan. Jadi, kas berkurang ditulis di sebelah kredit dan juga ada sewa untuk 3 bulan ke depan. Nah, sewa ini masuk ke kelompok aktiva atau harta, jadi ditulis di sisi debit. Lanjut ke transaksi pada tanggal 5 Februari, yaitu Anita menerima utang dari bank. Yang dimaksud dengan menerima hutang itu meminjam uang ke bank, sehingga akun yang dipengaruhinya adalah yang pertama yaitu ketika Anita meminjam sama bank kan dikasih pinjam. Nah, berarti uangnya itu sudah diterima oleh Anita. Ketika uangnya sudah diterima, maka akan mempengaruhi akun kas. Kasnya bertambah, tapi jangan lupa uang ini asalnya itu dari mana? Yaitu dari utang ke bank. Nah, berarti hutang dari Anita itu juga bertambah. Ketika kas bertambah di sebelah debit, maka hutang bertambah akan ditulis di sebelah kredit. Berikutnya yaitu terkait dengan transaksi pembuatan iklan sebesar Rp600.000. Nah, di sini ada keterangan menghabiskan biaya sebesar, berarti sudah dibayarkan. Ya, yang dimaksud dengan iklan di sini itu akun apa coba? Nah,
iklan ini itu masuk ke dalam akun beban iklan. Beban-beban itu tidak hanya beban iklan, tapi bisa juga beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa, atau juga yang lainnya. Nah, ketika beban itu bertambah, maka kita tulis di sebelah debit. Kemudian, selain ada akun beban, di sini juga ada akun yang lain, yaitu tadi sudah menghabiskan biaya. Berarti iklannya kan sudah dibayarkan juga, dibayarkan menggunakan uang kas, sehingga uang kasnya itu berkurang, sehingga kita tulis di sebelah kredit. Pada tanggal 8, Anita membeli peralatan secara kredit sebesar 4 juta. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ada peralatan dan kredit. Berarti peralatan yang dimiliki oleh Laundry Amanah ini itu bertambah. Nah, peralatan itu masuk ke dalam akun aset atau harta. Jadi ketika bertambah, kita tulis di sebelah debit. Nah, jangan lupa peralatan ini bertambah, tetapi dengan menggunakan kredit atau hutang. Nah, ketika hutang itu bertambah, maka akan ditulis di sebelah kredit. Nah, seperti itu, mudah dipahami kan? Jadi, jangan sampai salah ya. Transaksi yang terakhir yaitu Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp800.000. Nah, kata kuncinya yaitu mengambil uang perusahaan. Berarti kas dari perusahaan itu berkurang. Nah, ketika kas itu berkurang, maka kita tulis di sebelah kredit. Nah, ketika kas ini berkurang, tadi kan untuk kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini disebut dengan prive. Nah, prive ini nantinya itu akan bertambah, sehingga kita tulis di sebelah debit. Nah, begitulah contoh dari analisis transaksi. Jadi, di sini itu kalian melihat dan menentukan dari setiap transaksi ini itu masuk ke dalam akun mana, sehingga nantinya itu harus ditulis di mana. Apakah debit atau kredit. Kita langsung lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kedua adalah membuat jurnal umum. Nah, seperti apa jurnal umum ini? Jurnal umum ini adalah lanjutan dari tadi, yaitu analisis transaksi. Ini itu dituliskan di jurnal umum. Jadi di analisis itu kita hanya menentukan saja dan menuliskannya itu di jurnal umum. Nah, jurnal umum itu apa dan seperti apa? Langsung saja kita bahas. Untuk pengertiannya, dari jurnal umum itu adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Misalnya di bulan Februari ada berbagai macam transaksi yang bisa kita lihat dari bukti transaksinya itu nantinya dijadikan satu ke dalam laporan yang disebut dengan jurnal umum. Seperti apa bentuk dari jurnal umum ini? Pada umumnya dalam jurnal umum itu kita tulis dulu judulnya itu perusahaan apa, semisal tadi Laundry Amanah, kemudian diberi judul jurnal umum dan diberi per tanggal berapa. Misalnya kita akan membuat laporan di bulan Februari, maka nantinya menjadi per tanggal 28 Februari 2020. Kemudian di tabelnya ini ada tabel tanggal, akun atau keterangan, kemudian ref, dan juga debit atau kredit. Jadi nantinya di hasil sisi debit dan sisi kredit ini itu harus seimbang. Ketika sisi debit dan sisi kredit itu tidak seimbang, maka kalian ada kesalahan dalam menuliskan atau menentukan akun yang bertambah atau berkurang. Langsung saja kita masuk ke contohnya seperti apa ya. Nah, ini ada transaksi yang sudah kita analisis tadi. Kita langsung lihat bagaimana ketika sudah dibuat dalam jurnal umum. Ini kita tulis dulu judulnya ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian inilah wujud dari jurnal umumnya. Tadi kan kita sudah menganalisis transaksinya, berarti kita tinggal menyalinnya saja. Misalnya pada tanggal 1 itu kan Anita menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Jadi kita tulis saja di jurnal umum itu, akun yang bertambah itu di sebelah debit itu kan ada pertama ada kas. Nah, kas itu ditulis langsung saja sebesar 15.400.000 dan juga modelnya bertambah. Ditulis nantinya saldonya itu ditulis di sebelah kredit 15.400.000. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Masih ingat
Cara menganalisisnya, ya pada tanggal 3 itu ada membeli perlengkapan dan juga secara tunai. Berarti kita tulis perlengkapannya itu di sebelah debit 3.300.000 dan secara tunai berarti kan itu sudah dibayarkan dengan kas. Berarti kasnya berkurang, ditulis di sebelah kredit yaitu sebesar Rp3.300.000. Nah, seperti itu mudah kan cara menyalin dari yang tadi sudah kita analisis. Jadi nantinya itu di jurnal umum di kolom yang terakhir yaitu ada kolom jumlah, itu jumlah dari sisi debit dan juga sisi kredit itu harus sama atau balance. Nah, di sini jumlah sisi debit itu ada Rp28.700.000 dan juga sisi kreditnya itu ada Rp28.700.000. Berarti ini adalah balance. Jadi, seperti itulah pembahasan dan penjelasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk mengetahuinya, maka silahkan kalian bisa mengerjakan latihan di buku paket akuntansi kelas 12 halaman 59 di poin B ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.